Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Fatih Aryoseto dari SMA Negeri 22 Jakarta, kelas 10 MIPA 3. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang Kerajaan Sriwijaya secara singkat. Pertama-tama kita masuk ke latar belakang kerajaan ini. Kerajaan ini berdiri di Sumatera Selatan, diperkirakan berpusat di Palembang dan berdiri pada abad ke-7 Masehi. Kerajaan ini menjadi besar ketika dipimpin oleh Dapun Tahyang dengan mengalahkan kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Dan mayoritas penduduk di kerajaan ini menganut kepercayaan Buddha. Berikutnya ada pula faktor-faktor yang mendorong kemajuan kerajaan ini. Yang pertama, letaknya strategis di jalur perdagangan antara India dengan Cina. Lalu kemajuan pelayaran dan perdagangan antara India dengan Cina melalui Asia Tenggara. Lalu ada juga runtuhnya kerajaan Funan di Indochina yang memberikan kesempatan kepada kerajaan Sriwijaya untuk menggantikan kerajaan tersebut sebagai kerajaan maritim. Dan yang terakhir ada pula kemampuan kerajaan Sriwijaya untuk melindungi pelayaran dan perdagangan di perairan Asia Tenggara dengan memaksanya singgah di kerajaan tersebut. Yang selanjutnya, kehidupan ekonominya. Kerajaan Sriwijaya menjadi pengendali jalur perdagangan antara India dan Cina dengan penguasaannya atas Selat Malaka dan Selat Sunda. Dan juga kerajaan ini mengekspor berbagai macam komoditas yang dimilikinya seperti kapur barus, cendana, gading gajah, buah-buahan, kapas, cula badak, dan wangi-wangian. Berikutnya kita masuk ke sumber sejarah dalam negeri. Yang pertama ada Prasasti Kedukan Bukit yang berisi tentang Raja Dapun Tahyang membawa tentara sebanyak 20.000 orang dan berhasil menundukkan Minangkabau. Berikutnya ada Prasasti Telaga Batu yang berisi tentang sumpah kesetiaan para calon pejabat, juga kutukan raja terhadap siapa saja yang tidak taat terhadap raja dan juga membuat tindak kejahatan. Berikutnya ada Prasasti Talang Tuo yang berisi tentang pembuatan Taman Sri Kesetra atas perintah Raja Dapun Tahyang. Lalu ada Prasasti Karang Berahi yang berisi permintaan kepada dewa yang menjaga kesatuan Sriwijaya untuk menghukum setiap orang yang bermaksud jahat dan juga mendurhakai terhadap kekuasaan Sriwijaya. Berikutnya ada Prasasti Kota Kapur yang berisi bahwa kerajaan Sriwijaya berusaha untuk menaklukkan bumi Jawa yang tidak setia kepada kerajaan Sriwijaya. Dan yang terakhir ada Prasasti Ligor, menerangkan bahwa kerajaan Sriwijaya mendirikan sebuah pangkalan di Semenanjung Malaya, daerah Ligor, untuk mengawasi pelayaran perdagangan di Selat Malaka. Berikutnya sumber sejarah luar negeri. Yang pertama dari berita Arab, kita dapat mengetahui bahwa banyak pedagang Arab yang telah melakukan kegiatan perdagangan dengan kerajaan Sriwijaya. Lalu ditemukan juga perkampungan sementara orang-orang Arab di pusat kerajaan yang biasa disebut Tase. Lalu ada pula sebutan orang-orang Arab terhadap kerajaan Sriwijaya seperti Zabak, Sabai, dan juga Sribusa. Lalu ada berita India. Yang pertama ada Prasasti Nalanda yang menyebutkan bahwa Raja Balaputra Dewa sebagai raja terakhir dari dinasti Syailendra terusir dari Jawa Tengah akibat kalah melawan kerajaan Mataram dari dinasti Sanjaya. Raja Balaputra Dewa meminta kepada Raja Nalanda agar mengakui haknya atas dinasti Syailendra. Juga menyebutkan bahwa Raja Dewa Paladewa berkenan membebaskan 5 desa dari pajak untuk membiayai para mahasiswa dari kerajaan Sriwijaya yang belajar di Nalanda. Lalu ada Prasasti Tanjore. Pada tahun 1017, pasukannya menyerang Swarna Bumi. Serangan itu kembali dilakukan pada tahun 1025. Rajanya yang bernama Sanggrama Wijaya Tunggawarman berhasil ditawan oleh pasukan Kola, namun akhirnya dibebaskan. Dan yang terakhir ada Prasasti Sri Lanka yang berisi tentang Suryana Raya dari Wangsa Malayupura dinobatkan menjadi Maharaja di Swarnapura atau Kerajaan Sriwijaya. Dan juga ada berita Cina. Dapat diketahui bahwa pedagang-pedagang kerajaan Sriwijaya telah menjalin hubungan perdagangan dengan pedagang-pedagang Cina yang singgah di Sriwijaya. Dalam catatan dinasti Tang disebutkan bahwa Sriwijaya telah beberapa kali mengirim utusannya ke negeri Cina. Dan juga dalam catatan dinasti Yithing disebutkan bahwa ketika hendak berziarah ke India, ia singgah dulu di Sriwijaya. Berikutnya kita masuk ke kemunduran dan keruntuhan kerajaan Sriwijaya. Yang pertama dari faktor geografinya. Hal ini terjadi karena kota Palembang semakin jauh dengan laut akibat adanya pengendapan lumpur yang dibawa oleh Sungai Musi. Akibatnya, kapal-kapal dagang yang singgah pun berkurang. Lalu dari faktor ekonominya, karena tempatnya yang tidak lagi strategis, kegiatan perdagangannya pun berkurang. Dan juga terbukanya selat berhala antara Pulau Bangka dan Kepulauan Singkep yang menyingkatkan jalur perdagangan internasional, membuat kerajaan Melayu di Jambi menjadi lebih strategis. Lalu dari faktor politik, yang pertama, kerajaan Sriwijaya terpaksa mengakui Jawa Timur sebagai pemegang hegemoni di Indonesia bagian timur dan Sriwijaya bagian barat. Lalu kerajaan Sriwijaya terdesak ketika berkembangnya kerajaan Singosari yang merupakan kelanjutan dari kerajaan Kediri, terutama pada ekspedisi Pamalayu yang dilakukan oleh
kerajaan tersebut. Dan yang terakhir, munculnya kerajaan-kerajaan baru seperti kerajaan Siam di utara membuat kerajaan Sriwijaya semakin terdesak, apalagi saat jatuhnya tanah Genting Kera yang mengurangi kegiatan perdagangan kerajaan Sriwijaya. Lalu yang terakhir dari faktor militer, serangan Raja Dharmawangsa yang melemahkan Sriwijaya. Lalu ada juga serangan dari kerajaan Kolamandala tahun 1023 dan 1030 yang ditujukan ke Semenanjung Malaka dan berhasil menawan Raja Sriwijaya. Dan ada pula serangan berikutnya yang terjadi pada tahun 1068. Lalu ekspedisi Pamalayu atas perintah Raja Kertanegara dari kerajaan Singosari. Dan yang terakhir ada serangan dari kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Aditya Warman atas perintah Mahapatih Gajah Mada pada tahun 1477. Serangan ini menjadi serangan terakhir yang dialami oleh kerajaan Sriwijaya dan akhirnya kerajaan Sriwijaya pun dihancurkan oleh kerajaan Majapahit. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kekurangan-kekurangan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.